Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik ya. Apa kabar juga nih buat papa, mama, kakak, dan adik semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menonton dulu yuk. Semuanya siap ya? Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Nah, semuanya pasti sudah menonton. Mbak Novi mau tanya nih, apa cerita yang sudah kalian tonton? Benar sekali. Cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah yuk bercerita kisah sukacita, yang terambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Adik-adik kelas besar dapat membacanya selesai ibadah ini ya. Jadi selesai ibadah yang bisa membaca boleh nih baca di Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Namun sekarang kita hanya membaca di Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Siapa yang suka bercerita? Wah, banyak sekali ternyata. Coba acung lagi. Mbak Novi, lihat di dalam iman. Siapa yang suka bercerita? Wah, banyak ternyata, puji Tuhan. Kemudian, biasanya kalian cerita tentang apa ya? Oh, siapa di sini yang suka cerita tentang horor? Ih, serem. Mbak Novi gak suka. Gak mau Mbak Novi juga takut kalau cerita tentang horor. Atau di sini yang suka cerita tentang games. Siapa di sini yang suka cerita tentang gamesnya? Sedang bermain games apa? Wah, banyak nih, ketahuan nih yang suka main games aja. Atau cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, ada nggak ya? Coba Mbak Novi mau lihat dengan iman. Ada nggak ya yang cerita tentang Tuhan Yesus? Wah, puji Tuhan. Ternyata anak-anak sekolah Minggu GKJ Kiara Condong suka bercerita tentang Tuhan Yesus. Coba tebak gambar-gambar berikut yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar apa ini ya? Coba lihat, ada orang yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mengapa dia tidak bisa bangun dari tempat tidur ya? Oh, benar. Orang laki-laki itu tidak bisa bangun dari tempat tidur karena dia lumpuh. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya ketika melihat orang yang lumpuh?
benar, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, gambar yang pertama adalah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Wah, gambar apa ini ya? Aduh, gambar apa ya nih ya? Wah, ternyata gambar Tuhan Yesus yang berjalan di mana nih Tuhan Yesus berjalannya ya? Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keren banget nih Tuhan Yesus kita bisa berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air adik-adik? Wah, kalau Mbak Novi sih bisanya berenang, bukan berjalan di atas air. Sama kan kita semua bisa berenang. Nah, coba sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar apa itu ya? Tuhan Yesus sedang memegang apa itu? Menyentuh apa itu ya? Tuhan Yesus sedang menyentuh mata. Wah, mata siapa? Tuhan Yesus sedang menyentuh mata orang buta. Wah, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dengan sentuhan dari Tuhan Yesus, orang buta itu sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Jadi, gambar yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sekarang kita lihat gambar yang keempat. Gambar apa ini ya? Tuhan Yesus sedang apa ini ya? Berdiri atau Tuhan Yesus sedang apa? Coba Mbak Novi nggak dengar nih. Coba lebih keras lagi. Tuhan Yesus bangkit. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit, gambar yang ketiga. Coba kita lihat gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir adalah Tuhan Yesus apa ini ya? Bertemu dengan orang-orang. Ini orangnya siapa ini ya? Siapa orang-orang ini? Banyak sekali. Ada yang tahu tidak? Iya, tepat sekali. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus langsung menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, semua gambar sudah ditebak nih oleh anak-anak sekolah minggu Kiara Condong. Kemudian Mbak Novi mau tanya, ada berapa berita sukacita ya yang kita dengarkan hari ini? Coba ada berapa kisah? Yang pertama, kisah apa? Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Pintar. Kisah yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta. Coba kisah yang keempat, Yesus bangkit. Dan kisah yang kelima adalah Yesus menampakkan diri ke semua muridnya. Berarti ada 5 kisah sukacita yang sudah kita dengar hari ini. Mbak Novi sudah menceritakan kisah-kisah sukacita dari Tuhan Yesus. Coba anak-anak sekolah minggu, cerita sukacita apa tentang Tuhan Yesus yang sudah pernah kalian ceritakan? Ternyata banyak juga ya yang sudah bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus, itu adalah kisah sukacita. Sukacita yang harus didengarkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang sehingga Tuhan Yesus mau mati. Terus Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Nah, adik-adik, Mbak Novi percaya ketika kita menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus, maka kita juga akan
akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Manovi percaya bahwa anak-anak sekolah minggu juga merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, merasakan pimpinan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, dan merasakan perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita harus selalu menceritakan kisah sukacita kepada semua orang, supaya semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus kita. Terima kasih. Sekarang mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas semua berkat yang Engkau sudah berikan untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, terutama kepada keluarga kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan juga berikan supaya kami bisa berkata-kata dengan baik untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk keluarga kami dan teman-teman kami yang masih belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau untuk menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik.